Jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO terus, kalah tetap terus. Tolak nego untuk larangan ekspor tembaga, industri Uni Eropa makin terajam. Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu menjadi kunci. Konsistensi kita di dalam industrialisasi, hilirisasi menjadi kunci. Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. Dalam beberapa pekan terakhir, publik dunia dikejutkan dengan kebijakan baru Jokowi, di mana kebijakan baru tersebut mendapat banyak penolakan oleh negara-negara lain. Hal itu dikarenakan kebijakan baru Jokowi dianggap dapat merugikan beberapa negara. Salah satu negara yang paling merasakan dampaknya yaitu Eropa. Bagaimana tidak, Uni Eropa merupakan salah satu importir terbesar bahan mentah dari Indonesia. Sebagian besar industrinya banyak bergantung pada bahan mentah hasil tambang di Indonesia. Bisa-bisa industri di Eropa jadi tutup buku alias koit gara-gara kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah yang diterapkan di era kepemerintahan Jokowi. Seolah tak terima dengan kebijakan Jokowi sehingga membuat Uni Eropa berada di barisan paling depan yang menolak kebijakan Jokowi tersebut. Hal itu tercermin dalam gugatan Uni Eropa di WTO. Uni Eropa melayangkan gugatan terkait pelarangan ekspor nikel. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menekankan Pelarangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini atau tepatnya Juni 2023 tidak lagi bisa ditawar-tawar. Keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo ini sudah bulat. Dengan demikian, alasan apapun tidak akan diterima meskipun perusahaan pengolah tembaga itu baru ingin melakukan produksi dari hasil pembangunan smelternya. Gak ada, Bapak Presiden Jokowi itu mana bisa ditawar-tawar. Kalau bos itu sudah ngomong larang, ya larang, mana ada dia mundur-mundur. Mau berproses, nggak ada, jalan terus, kata Bahlil saat ditemui di kantornya Selasa 24 Januari. Perusahaan BUMN yang mengelola komoditas tersebut seperti PT Freeport Indonesia pun akan tetap dikenakan denda bila masih mengekspor tembaga sampai batas waktu yang telah ditentukan. Meskipun perusahaan itu mengalami keterlambatan membangun smelternya akibat pandemi COVID-19, kita Freeport aja yang terlambat akibat COVID mungkin dikenai denda tuh. Sekarang mungkin lagi diatur sedikitlah karena COVID kemarin, tutur Bahlil. Diatur formulasi dendanya mungkin, tapi kita mungkin sudah SDM yang tahu. Tapi kami konsisten untuk tidak boleh melakukan ekspor teknisnya di SDM, ucap Bahlil. Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan pelarangan ekspor mineral mentah raw material ke luar negeri setelah biji bauksit yang akan dilarang pada Juni 2023. Jokowi mengatakan akan melarang ekspor tembaga. Kalah di WTO, soal nikel kita tambah lagi stop ekspor bauksit. Nanti pertengahan tahun kita akan tambah lagi stop ekspor tembaga. Kita harus berani seperti itu, terang Presiden Jokowi dalam acara HUT PDIP ke-50 Selasa 10 Januari. Larangan ekspor tembaga sejatinya memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Disebutkan bahwa komoditas tersebut dilarang ekspor dan wajib membangun hilirisasi di dalam negeri pasca 3 tahun terbitnya Undang-Undang Minerba ini. Seperti yang diketahui, tujuan Presiden Jokowi melarang kegiatan ekspor biji atau mineral mentah ke luar negeri sebagai upaya untuk mendapatkan nilai tambah yang besar melalui hilirisasi, tak terkecuali hilirisasi tembaga. Jokowi menyebutkan bahwa pekerjaan besar Indonesia ke depan adalah membangun sistem besar agar bahan baku mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah bisa betul-betul terintegrasi, bisa memproduksi barang jadi dan setengah jadi yang memberikan nilai tambah, utamanya lapangan kerja bagi rakyat, ungkap dia.